Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Fajarutami, NIM 18 dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan materi protozoologi dan entomologi. Untuk materi yang pertama, ada Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii adalah spesies organisme bersel satu yang hidup sebagai parasit. Organisme ini pertama kali diidentifikasi oleh Nicole dan Manseuk. Toxoplasma gondii menyebabkan penyakit toxoplasmosis, penyakit yang dapat diderita semua hewan berdarah panas termasuk manusia. Untuk stadium infektifnya sendiri adalah Oocysta. Klasifikasi dari Toxoplasma gondii yaitu subkingdom Protozoa, kelasnya Sporozoa, subkelasnya Coccidia, genusnya Toxoplasma, spesiesnya Toxoplasma gondii. Untuk hospes perantaranya ada burung dan mamalia, hospes definitifnya ada Felis. Kemudian ada morfologi dari Toxoplasma gondii itu sendiri. Yang pertama ada tropozoid atau tachyzoid. Memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk bulan sabit, anteriornya runcing, posteriornya tumpul atau membulat, inti pada posterior cenderung ke sentral. Kemudian yang kedua ada tropozoid. Tropozoid memiliki ciri berbentuk bulan sabit, anterior runcing, posterior tumpul atau membulat, inti pada posterior. Kemudian yang ketiga ada Oocysta atau sporogoni atau Oocysta yang bersporulasi. Untuk ciri-cirinya yaitu mengandung 2 sporokista, setiap sporokista mengandung 4 sporozoid. Kemudian ada siklus hidup dari Toxoplasma gondii. Untuk siklus hidupnya sendiri yaitu di sini telur dikeluarkan melalui kotoran kucing. Banyak telur dikeluarkan tetapi biasanya hanya 1 hingga 2 minggu. Setelah 1 hingga 5 hari beberapa berada di lingkungan, telur dapat menyebabkan infeksi. Kucing dapat terinfeksi ulang jika mengkonsumsi makanan atau bahan lain yang terkontaminasi telur. Hewan lain seperti burung liar, hewan pengerat, rusa, babi, dan domba mungkin memakan telur-telur tersebut di dalam tanah, air, dan bahan tanaman atau kotoran kucing yang terkontaminasi. Segera setelah telur dikonsumsi, mereka melepaskan bentuk parasit yang dapat berpindah, disebut tachyzoid. Tachyzoid menyebar ke seluruh tubuh hewan dan membentuk kista di jaringan saraf dan otot. Kucing terinfeksi setelah memakan hewan yang mengandung kista tersebut. Orang dapat terinfeksi jika memakan daging yang kurang matang dan mengandung kista ini. Orang juga dapat tertular jika memakan makanan, air, atau bahan lain seperti tanah yang terkontaminasi kotoran kucing atau ketika mereka menyentuh kotoran kucing peliharaan lalu menyentuh mulut. Jarang sekali orang terinfeksi ketika mereka menjalani transfusi darah atau transplantasi organ yang mengandung parasit. Jarang terjadi infeksi ditularkan dari ibu ke janin. Pada manusia, parasit membentuk kista di jaringan, biasanya otot dan jantung, otak, dan mata. Kemudian di sini ada cara penularan Toxoplasma gondii. Cara penularannya dapat melalui makanan yang terkontaminasi, minuman yang terkontaminasi, air, tanah, transfusi darah, transplasental, transplantasi organ, atau wadah kotoran hewan. Kemudian ada pencegahan dan pengendalian Toxoplasma gondii, yaitu yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar rumah, menerapkan pola makan higienis dan cara hidup sehat dengan mencuci tangan, dan 2. Menggunakan sabun. Mencuci tangan sesering mungkin, memakai sarung tangan saat kontak dengan tanah atau parasit, dan saat membersihkan kotoran kucing. Kemudian ada menghindari kontak langsung dengan daging yang sedang diproses, dan yang terakhir ada memberi pakan hewan komersil apabila memelihara hewan-hewan yang mungkin dapat terinfeksi Toxoplasma gondii.
Baik, untuk materi selanjutnya ada Plasmodium vivax. Plasmodium vivax adalah protozoa parasit dan patogen manusia. Plasmodium vivax adalah salah satu dari 4 spesies parasit malaria yang umumnya menyerang manusia. Plasmodium vivax dibawa oleh nyamuk Anopheles betina. Plasmodium vivax dapat menyebabkan malaria tetriana. Untuk klasifikasinya sendiri, untuk kingdomnya ada Protista, filum Apicompleka, kelasnya Aconoidasida, ordonya Haemosporida, familinya Plasmodidae, genusnya Plasmodium, spesiesnya Plasmodium vivax. Hospes perantaranya adalah manusia dan hospes definitifnya adalah nyamuk betina dari Anopheles. Kemudian terdapat morfologi dari Plasmodium vivax itu sendiri. Untuk yang pertama ada tropozoid muda dengan ciri-ciri bentuk cincin, memiliki inti berwarna merah seperti pada gambar, kemudian sitoplasma biru di dalam vakuola, plasma di hadapan inti menebal, parasit terletak sentral di dalam eritrosit. Biasanya parasit hanya terdapat satu dalam satu eritrosit. Kemudian setelah itu berkembang menjadi tropozoid tua yang memiliki ciri berbentuk amoeboid, sitoplasma tampak tidak teratur, ciri khas tampak titik-titik sulfur. Kemudian berkembang lagi menjadi skizon muda dengan ciri-ciri bentuk bulat mengisi hampir separuh eritrosit, plasma padat dan tidak bervakuola, inti mulai menebal. Kemudian di antara inti ada butiran-butiran hematin atau sering disebut pigmol dan ada titik-titik Suffner. Kemudian menjadi skizon tua yang memiliki ciri-ciri inti sudah membelah menjadi 12 atau 20 sampai 24. Tiap pembelahan inti diikuti pembelahan sitoplasma sehingga merozoid sudah tampak sejumlah 12 sampai 24. Parasit pengisi penuh eritrosit. Kemudian selain itu ada gametosit. Untuk gametosit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mikrogametosit dan makrogametosit. Mikrogametosit atau gametosit jantan berbentuk bulat besar, lebih kecil dari gametosit betina, inti besar pucat, tak kompak, letaknya sentris, plasma pusat ke kelabu merah muda, pigmen malarianya tersebar. Untuk makrogametosit atau gametosit betina, bentuknya lonjong atau bulat, mengisi hampir seluruh eritrosit, intinya kecil, namun kompak, eksentris, plasmanya biru, pigmen malarianya tersebar. Kemudian di sini ada siklus hidup dari Plasmodium vivax itu sendiri, yaitu saat menggigit manusia, nyamuk Anopheles sp betina yang terinfeksi Plasmodium akan menginokulasi sporozoid dari air ludahnya ke sirkulasi darah manusia. Sporozoid akan menginvasi hepatosit, bereplikasi secara aseksual, dan mengalami maturasi menjadi skizon. Skizon kemudian ruptur melepaskan merozoid ke peredaran darah. Pasien asimptomatik selama siklus eksoeristosik Eserosik berlangsung selama 8-27 hari untuk Plasmodium vivax itu sendiri. Kemudian sejumlah sporozoid Plasmodium vivax tidak segera berkembang menjadi merozoid dalam siklus ini, melainkan menjadi hipnozoid. Hipnozoid mampu bertahan di hepatosit dalam waktu panjang, yakni beberapa minggu hingga beberapa tahun setelah fase dorman tersebut. Hipnozoid akan berkembang aktif menghasilkan merozoid untuk dilepaskan ke sirkulasi darah. Hipnozoid yang menyebabkan kasus malaria, relaps, merozoid kemudian menginfeksi eritrosit yang menandai awal siklus eritrositik. Merozoid kemudian berkembang menjadi trofozoid imatur. Trofozoid matur terakhir menjadi skizon yang ketika ruptur kembali melepaskan merozoid dan kembali menginfeksi eritrosit normal. Sebagian parasit dalam bentuk tropozoid imatur berdiferensiasi menjadi
mikrogametosit, dan makrogametosit. Gametosit tersebut akan ikut masuk ke dalam tubuh nyamuk Anopheles saat menggigit manusia. Durasi siklus ini berbeda-beda tergantung pada setiap spesies Plasmodium yang bereplikasi. Pada gejala demam muncul setiap 24 atau 48 jam. Siklus porogenik terjadi dalam tubuh nyamuk. Parasit berkembang biak secara seksual yang diawali dengan mikrogametosit, mempenetrasi makrogametosit dan menghasilkan zigot. Kemudian zigot berubah menjadi ookinet yang motil dan menginvasi dinding saluran pencernaan tengah atau midgut nyamuk dan berkembang menjadi ookis. Ookis kemudian akan ruptur melepaskan sporozoid yang akan masuk pada kelenjar ludah nyamuk dan kemudian nyamuk yang menggigit akan menginfeksi manusia. Oke, materi selanjutnya di sini ada Plasmodium ovale dan Plasmodium malaria. Yang pertama ada Plasmodium malaria. Plasmodium malaria ini menyebabkan penyakit malariae atau malaria kuartana atau demam berulang tiap hari keempat. Distribusi geografiknya terdapat pada daerah tropik maupun subtropik, beberapa di daerah cenderung rendah. Untuk patologi dan gejala klinisnya sendiri, yaitu ada masa inkubasinya 18 hari, kadang sampai 30-40 hari. Serangan demam lebih teratur dan terjadi pada sore hari. Parasit cenderung mengidapi eritrosit yang lebih tua, bersifat menaun. Perjalanan penyakit tidak terlalu berat, semua stadium parasit aseksual terdapat dalam peredaran darah tepi pada waktu yang bersamaan. Parasitemianya tidak tinggi, yaitu hanya 1%. Kemudian prognosisnya tanpa pengobatan infeksi dapat berlangsung sangat lama dan relapse. Pernah tercatat 30-50 tahun sesudah terinfeksi. Untuk epidemiologinya, penyakit ini bila ada di suatu daerah di Indonesia, frekuensinya sangat rendah hingga tidak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu dikhawatirkan. Untuk hospesnya terdiri dari hospes definitif yaitu nyamuk Anopheles betina dan hospes perantaranya yaitu manusia, lingkungan seperti lingkungan fisik, kimia, dan biologi. Untuk klasifikasi dari Plasmodium malaria ini, kerajaannya itu Protista, filum Apicomplexa, kelasnya Aconoidasida, ordonya Haemosporida, familinya Plasmodidae, genusnya Plasmodium, spesiesnya Plasmodium malaria. Selanjutnya di sini ada definisi dari Plasmodium ovale. Plasmodium ovale menyebabkan penyakit malaria ovale. Untuk distribusi geografiknya terdapat di daerah tropik Afrika bagian barat, Pasifik barat di Indonesia. Parasit ini ada di Pulau Owi sebelah selatan Biak di Irian Jaya dan Pulau Timur. Gejala klinis dari Plasmodium ovale sendiri mirip dengan Plasmodium vivax. Serangan yang terjadi hebat tetapi penyembuhan sering secara spontan. Parasit sering berada dalam darah dan mudah ditekan oleh spesies lain yang lebih virulent. Untuk prognosisnya, malaria ovale penyakitnya ringan dan sembuh sendiri tanpa pengobatan. Epidemiologinya tidak merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena frekuensinya rendah dan biasanya sembuh sendiri. Hospesnya terdiri dari hospes definitif yaitu nyamuk Anopheles betina dan hospes perantaranya yaitu manusia dan lingkungan seperti lingkungan fisik, kimia, dan biologi. Untuk klasifikasinya sendiri, kingdomnya Protista, filum Apicomplexa, kelas Aconoidasida, ordonya Haemosporida, familinya Plasmodidae, genus Plasmodium, dan spesiesnya Plasmodium ovale. Baik, di sini ada morfologi dari Plasmodium malari dan Plasmodium ovale. Yang pertama ada morfologi dari Plasmodium malari, yaitu
tropozoid. Di sini ada tropozoid muda yang masih berbentuk seperti cincin. Kemudian ada tropozoid tua yang untuk tropozoid tua ini ada dua bentuk yaitu seperti pita dan juga seperti ring basket. Kemudian untuk tropozoid ini tropozoid ini sering susah dibedakan antara tropozoid muda dan tropozoid tuanya. Ukurannya kecil, jumlahnya sedikit, bentuknya sering ditemukan seperti cincin sampai bulat atau kompak, sitoplasmanya teratur dan tebal. Intinya tunggal dan besar, sitoplasmanya teratur pada pigmen berjumlah banyak, tersebar berwarna kuning pada stadium lanjut. Kemudian ada kemudian setelah berkembang menjadi skizon dengan ciri ukurannya kecil, kompak, jumlahnya sedikit. Stadium lanjutnya terdiri dari 6 sampai 12 merozoid, biasanya 8, yang tersebar tidak berkelompok, pigmennya berkumpul. Kemudian ada gametosit, di mana stadium gametosit ini berbentuk bulat dan terdapat pigmen di dalamnya. Berinti tunggal, pigmen tersebar dan kasar. Kadang stadium gametosit ini sering susah dibedakan dengan stadium tropozoid lanjut. Kemudian ada morfologi dari Plasmodium ovale. Untuk Plasmodium ovale ini ada tropozoid muda dan tropozoid tua yang memiliki ciri ukurannya lebih kecil dari vivax, jumlahnya biasanya sedikit, bentuk yang sering ditemukan cincin sampai bulat atau kompak. Jika masih berbentuk cincin, berarti itu dikatakan sebagai tropozoid muda, dan jika sudah berbentuk bulat dan kompak, disebut dengan tropozoid tua. Kemudian intinya tunggal, menonjol, sitoplasmanya agak teratur, tebal, pigmennya kasar dan tersebar. Kemudian ada skizon, ukurannya lebih menyerupai Plasmodium malaria, jumlahnya sedikit, stadium lanjutnya terdiri dari 4 sampai 12 merozoid, biasanya 8, yang tersebar, tidak berkelompok dan pigmennya berkumpul. Kemudian yang terakhir ada stadium gametosit. Di sini stadium muda sulit dibedakan dengan stadium tropozoid lanjut. Stadium lanjut bulat mungkin lebih kecil dari vivax, intinya tunggal, jelas, pigmen tersebar dan kasar. Untuk siklus hidup dari Plasmodium malari dan Plasmodium ovale hampir sama seperti Plasmodium vivax, yaitu di mana em, nyamuk yang menggigit manusia, nyamuk yang terinfeksi Plasmodium akan menginokulasi sporozoid dari air ludahnya, yaitu saat menggigit. Kemudian sporozoidnya itu menginvasi hepatosit, bereplikasi secara aseksual dan mengalami maturasi menjadi skizon. Skizon kemudian ruptur melepaskan merozoid pada peredaran darah. Pasien asimotik selama siklus akseoritrositik yang berlangsung untuk Plasmodium ovale sekitar 9 sampai 17 hari dan untuk Plasmodium malaria selama 15 sampai 30 hari. Kemudian jumlah sporozoid pada Plasmodium tadi tidak segera berkembang, terutama pada Plasmodium ovale, melainkan menjadi hipnozoid. Hipnozoid mampu bertahan di hepatosit dan waktunya panjang, yaitu beberapa minggu hingga beberapa tahun setelah fase dorman tersebut. Hipnozoid dapat kembali aktif menghasilkan merozoid untuk dilepaskan ke sirkulasi darah. Hipnozoid yang menyebabkan kasus malaria reps. Untuk merozoid tadi kemudian menginfeksi eritrosit yang menandai awal dari siklus eritrositik. Merozoid kemudian menginfeksi eritrosit, berkembang menjadi tropozoid imatur berbentuk cincin, tropozoid matur terakhir menjadi skizon yang ketika ruptur melepas merozoid lagi. Nah, merozoid itu akan menginfeksi eritrosit lain yang masih normal.
Kemudian sebagian parasit dalam bentuk tropozoid imatur berdiferensiasi menjadi mikrogametosit dan makrogametosit. Nah, untuk mikrogametosit dan makrogametosit itu akan masuk ke dalam tubuh nyamuk kembali, kemudian akan mengalami perkembangbiakan seksual dalam tubuh nyamuk, yaitu di mana makrogametosit dan mikrogametosit bertemu, kemudian akan menjadi ookinet. Ookinet berkembang menjadi ookis, kemudian ookis akan matur menjadi sporozoid, dan sporozoid akan kembali ditularkan nyamuk melalui gigitannya. Oke, untuk materi selanjutnya ada Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum merupakan penyebab malaria tropika atau malaria falciparum. Spesies ini paling berbahaya dibandingkan keempat spesies lainnya karena dapat menyebabkan komplikasi malaria serebral. Parasit ini menyerang setiap eritrosit tanpa memandang umur, sehingga angka infeksi eritrosit atau derajat parasitemia sangat tinggi dan sering menyebabkan komplikasi berat antara lain shock, malaria serebral, gagal ginjal akut, hemolisis intravaskular, dan endema paru. Untuk klasifikasi dari Plasmodium falciparum sendiri, kingdomnya Haemosporodia, divisi nematoda, subdivisi leveran, kelas Sporozoa, ordo Haemosporidia, genusnya Plasmodium, spesiesnya Plasmodium falciparum. Agen malaria yaitu Plasmodium, hospesnya terdiri dari hospes definitif yaitu nyamuk Anopheles betina dan hospes perantaranya yaitu manusia dan lingkungan seperti lingkungan fisik, kimia, dan biologi. Selanjutnya ada morfologi dari Plasmodium falciparum. Untuk morfologinya sendiri terbagi menjadi tiga yaitu tropozoid, skizon, dan gametosit. Baik, untuk stadium tropozoid sendiri, di sini ada tropozoid muda, di mana ukurannya 1/5 eritrosit, cincin halus, sitoplasma halus, kromatin titik halus sering lebih dari dua, bentuknya akal di pinggir inti, setengah buah pada satu cincin. Kemudian ada tropozoid tua, yaitu dengan ciri-ciri sitoplasma mulai menebal atau lebih padat, bentuk amoeboid, teratur, jarang terlihat di darah prefer atau darah tebal, ukurannya kecil, pigmen mulai tampak, dan ada titik mauren dalam eritrosit. Kemudian morfologi selanjutnya ada skizon, di mana skizon di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu skizon muda dan juga skizon tua. Skizon muda ini jarang terlihat di darah prefer, ukurannya hampir mengisi eritrosit, bentuknya padat membulat, inti membelah, pigmen tambak di antara inti, titik-titik maurer menghilang. Untuk skizon tua itu jarang terlihat di darah prefer, ukurannya hampir mengisi eritrosit, terdapat 8-32 merozoid, rata-rata terdapat 24 merozoid, pigmen malaria berkumpul di tengah merozoid. Kemudian ada gametosit, di mana gametosit di sini dibagi menjadi dua, yaitu mikrogametosit dan makrogametosit. Mikrogametosit atau gametosit jantan berbentuk seperti pisang atau ginjal, tanpa lebih gemuk, plasma merah muda, inti tersebar, pigmen malaria tersebar di antara inti. Kemudian ada makrogametosit atau gametosit betina, bentuk langsing seperti pisang atau bulan sabit, plasma biru, inti kecil, padat atau kompak, letak di tengah, pigmen malaria tersebar di sekitar inti. Jadi untuk Plasmodium falciparum ini bentuk gametositnya memiliki bentuk khusus, yaitu berbentuk seperti pisang. Yang membedakan adalah inti inti pigmen yang terdapat dalam gametositnya. Jika gametosit 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 jantan maka intinya tersebar, jika gametosit betina intinya hanya berkumpul di satu tempat. Untuk siklus hidupnya sendiri, siklus hidup dari Plasmodium falciparum ini terdiri dari dua siklus sporogoni, dari dua siklus yaitu sporogoni atau siklus seksual dan juga siklus aseksual.
Nah, siklus sporogoni ini dimulai ketika nyamuk menghisap darah manusia yang terinfeksi malaria yang mengandung plasmodium pada stadium gametosit. Setelah itu gametosit akan membelah menjadi mikrogametosit jantan dan mikrogametosit betina. Keduanya mengadakan fertilisasi menghasilkan ookinet. Ookinet masuk ke lambung nyamuk membentuk ookista. Ookista ini akan membentuk ribuan sporozoid yang nantinya akan pecah dan sporozoid keluar dari ookista. Sporozoid akan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk, salah satunya di kelenjar ludah nyamuk. Kemudian siklus yang kedua adalah siklus skizogoni. Siklus skizoni ini terdiri dari siklus eksoeritrasitik dan siklus eritrositik dimulai ketika nyamuk menggigit manusia sehat. Sporozoid masuk melalui luka tusuk nyamuk yang mengikuti aliran darah menuju hati, menginfeksi sel hati, dan matang menjadi skizon. Plasmodium falciparum dan Plasmodium malaria hanya memiliki satu siklus ekseoritrositik, sedangkan Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale dapat berulang karena memiliki fase dorman. Skizon pecah melepaskan merozoid yang menginfeksi eritrosit. Mulai siklus eritrosit, merozoid berubah menjadi tropozoid yang matang menjadi skizon. Pecah dan melepaskan merozoid lagi. Beberapa tropozoid menjadi gametosit yang kemudian dihisap kembali oleh nyamuk dan siklus hidupnya terulang kembali. Kemudian materi selanjutnya ada Balantidium sp. Di sini ada Balantidium coli, ciliata atau Influsoria merupakan kelas terbesar dari protozoa. Ciliata adalah hewan yang berbulu ketar. Ciliata memiliki silia yang berfungsi untuk bergerak, menangkap makanan, dan untuk menerima rangsangan dari lingkungan. Kemudian untuk Balantidium coli merupakan protozoa usus manusia yang terbesar dan satu-satunya golongan ciliata manusia yang patogennya menimbulkan balantidiasis atau ciliata dysentery, penyakit zoonosis yang sumber utamanya adalah babi sebagai reservoir host, hidup dalam usus besar manusia, babi dan kera. Balantidium coli dalam siklus hidupnya memiliki dua stadium, yaitu stadium tropozoid dan stadium kista. Untuk klasifikasi dari Balantidium coli ini, yaitu filumnya Ciliopora, kelas Lithostomatea, ordo Vestibuliderida, famili Balantididae, genus Balantidium, spesies Balantidium coli, host perantaranya babi dan kera. Kemudian untuk morfologinya sendiri terdapat dua stadium yaitu tropozoid dan kista. Untuk tropozoid ini bentuk tropozoid seperti kantung, panjangnya 50 sampai 200 mikron, lebarnya 40 sampai 70 mikron dan berwarna abu-abu tipis. Silianya tersusun secara longitudinal dan spiral sehingga gerakannya melingkar. Stoma yang terletak sebagai mulut pada Balantidium coli terletak di daerah patoma yang memiliki silia panjang dan berakhir pada sitoplagia yang berfungsi sebagai anus sederhana. Ada dua vakuola kontraktif dan dua bentuk ruplus. Bentuk ruplus ini terdiri dari makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus berbentuk seperti ginjal, berisi kromatin, bertindak sebagai kromatin subnal atau vegetatif. Mikronukleus
Nukleus banyak mengandung DNA, bertindak sebagai nukleus generatif atau seksual, dan terletak pada bagian kontak dari mikronukleus. Kemudian, stadium selanjutnya ada kista. Kista lebih jarang terlihat pada ukuran berkisar 50 mikron hingga 70 mikron. Bentuk kista lonjong atau seperti bola, ukurannya 45-75 mikron, warnanya hijau bening, memiliki makronukleus, memiliki vakuola kontraktil dan silia. Kista tidak tahan kering, sedangkan dalam tinja yang basah kista dapat tahan berminggu-minggu. Untuk siklus hidup dari Balantidium coliten sendiri yaitu siklus hidupnya hampir sama seperti Entamoeba histolica, tetapi pada Balantidium collicista tidak dapat membelah diri. Kista akan termakan bersama dengan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, lalu akan terjadi ekskistasi di dalam usus halus dan menjadi bentuk tropozoid, lalu menuju ke caecum. Setelah berada di caecum, tropozoid akan berkembang biak dan membelah diri secara belah pasang transversal. Selain itu, bentuk tropozoid ini akan terbawa oleh aliran isi usus di daerah kolon transversum. Keadaan kurang menguntungkan bagi tropozoid sehingga akan terjadi enkistasi. Tropozoid akan berubah menjadi kista, lalu kista tersebut akan keluar bersama dengan tinja. Untuk diagnosis laboratorium untuk mengidentifikasi Balantidium coli sendiri yaitu dapat menggunakan pemeriksaan tinja atau pemeriksaan feses, kemudian ada bisa menggunakan kolonoskopi, kemudian bisa menggunakan foto. Baik, untuk materi selanjutnya ada rhizopoda yaitu Entamoeba histolica. Rhizopoda bergerak dengan kaki palsu atau pseudopodia, hidup di air laut, air tawar, ataupun di tempat-tempat yang lembab yang mengandung bahan organik. Spesies Entamoeba histolica merupakan parasit obligat dengan manusia sebagai host definitifnya. Parasit ini menginfeksi mamalia lain seperti anjing dan monyet, namun tidak mempengaruhi persebarannya secara signifikan. Untuk klasifikasinya sendiri yaitu domainnya Eukaryota, filum Amoebozoa, kelas Archamoebae, ordo Amobida, genus Entamoeba, spesies Entamoeba histolica. Kemudian untuk kemudian untuk morfologi dari Entamoeba histolica ini terbagi menjadi dua siklus yaitu tropozoid dan kista. Tropozoid memiliki ciri tampak ameboid, memiliki diameter 15-30 mikron, berukuran lebih besar pada strain yang lebih inasif, mempunyai satu nukleus dengan karyosom sentral, ekstoplasma jernih dan tebal, kadang terlihat pseudopodi yang terlihat seperti jari, endoplasma granuler halus, dan terdapat vakuola yang mungkin mengandung sel darah merah yang diignesit dan kromatin nukleotnya tersebar rata pada tepi nukleus. Kemudian stadium selanjutnya ada kista dengan ciri tampak amoeboid, memiliki diameter 15-30 mikron, berukuran lebih besar pada strain yang lebih invasif, mempunyai satu nukleus dengan karyosom sentral, entoplasma jernih dan tebal, kadang terlihat pseudopodi yang terlihat seperti jari, endoplasma granuler halus, dan terdapat vakuola yang mungkin mengandung sel darah merah yang ingesti dan kromatin nukleatnya tersebar rata pada tepi nukleus.
Selanjutnya ada siklus hidup dari Entamoeba histolica. Infeksi dimulai dari tertelannya kista melalui makanan, air, atau tangan yang tercampur tinja penderita. Kista ini tahan terhadap asam lambung dan menuju usus halus, di mana terjadi pelepasan tropozoid yang kemudian menuju usus besar. Di usus besar, tropozoid bereplikasi melalui mitosis, menghasilkan tropozoid muda yang berkembang menjadi dewasa dan kemudian berubah menjadi kista untuk bertahan di lingkungan luar. Saat dikeluarkan bersama tinja, kista muda awalnya memiliki satu nukleus dan akan matang menjadi kista dengan 4 nukleus. Kista matang ini dikeluarkan bersama tinja menyebabkan transmisi fase oral, fekal, mohon maaf, transmisi fekal oral dan siklus berulang kembali. Kemudian untuk diagnosis laboratorium dari Entamoeba histolica ini bisa menggunakan pemeriksaan feses, pemeriksaan antigen spesifik, kultur dan PCR, kemudian bisa menggunakan pemeriksaan darah. Biasanya orang yang terinfeksi Entamoeba histolica memiliki gejala perut kram, diare, demam, dan mual yang muncul setelah 7 sampai 28 hari setelah terinfeksi parasit tersebut. Baik, sekian presentasi materi protozoologi mengenai Toxoplasma gondii, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, dan Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Entamoeba histolica, dan Palladium coli yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.